还是让那个混蛋逃了。黄甫兄，你的伤怎么样？啊！多谢谭师兄救命之恩。谭云，把他交给我。谭使者。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita Nitian Jijun. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan setelah Tan Yun mengajak Ting Peng untuk menghabisi musuh bersama-sama tentu membuat dirinya terkejut. Ternyata Tan Yun sudah berada dekat dengan dirinya. Tapi sepertinya yang bisa dengar itu cuma Ting Peng seorang. Karena reaksi dari teman-temannya yang lain itu masih tetap putus asa. Terlihat Kesin Yi yang sudah pasrah bakal meninggal, sementara para murid itu bingung apa yang dilakukan oleh Ting Peng karena dia itu cuma diam dan tidak bergerak. Ting Peng berusaha mencari sumber suaranya Tan Yun dan pada akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Tentu tindakannya ini membuat mereka semakin bingung apa yang dilakukan Ting Peng. Sementara Cui Pan dan yang lainnya jelas senang melihat perahu di depannya yang berhenti. Ting Peng menyatakan dia ingin bertarung sampai titik darah penghabisan. Para juniornya yang divisinya sama merasa sangat setuju bertarung sampai meninggal sekalipun biar enggak dikira pengecut. Tapi tidak, dengan para murid dari divisi Jiwa Suci, mereka tidak mau menetap di sini dan bertarung sampai tewas. Apalagi jelas banget perbedaan kekuatannya antara mereka dengan si musuh itu sangatlah jauh guys. Kesin Yi sebagai pemimpin daripada murid divisi Jiwa Suci menyuruh mereka semua untuk mengikuti tindakannya Ting Peng, bertarung sampai titik darah penghabisan. Perkataan itu membuat para juniornya semakin bingung nih. Pada akhirnya mereka angkat bicara dan menolak bertahan bersama mereka. Karena dia tahu hidup seniornya nggak bakal bertahan lama lagi. Lagi pula di bawah kepemimpinan senior Kesin Yi, selama ini buktinya banyak sekali murid divisi mereka yang telah tewas. Padahal ketua divisi mereka itu menyuruh untuk mendengarkan perkataan Kesin Yi supaya bisa dibawa pulang hidup-hidup. Sehingga semua juniornya pun menolak memutuskan untuk pergi dari sana. Dengan begini, semua murid dari divisi Jiwa Suci itu sudah pergi dari atas kapal. Tan Yun dan teman-temannya melihat itu tentu tidak tinggal diam. Dan Tan Yun segera memerintahkan Datao untuk menghabisi mereka bertiga. Datao, 去杀了他们。 Sementara di atas kapal tersisa Ting Peng, para juniornya dan juga Kesin Yi. Ting Peng menurunkan kapalnya dan semuanya pun turun ke bawah kecuali Kesin Yi. Dan tentu para musuh yang sudah sampai itu langsung mengancam bakal memberikan sebuah kematian yang menyenangkan kalau mereka semua memilih menyerah. Semuanya pun tertawa sambil menghina-hina Ting Peng serta kawan-kawannya. Tapi Ting Peng tidak takut, langsung mengeluarkan pedangnya dan menantang bertarung sampai meninggal. Melihat kesombongan Ting Peng, segera dia turun dari atas kapal dan menerjang bersama teman-temannya. Kedua belah pihak sudah siap untuk membantai satu sama lain. Tapi tiba-tiba muncullah Tan Yun sambil berjalan santai. Dia mengatakan kalau dia akan segera menyelamatkan Ting Peng. Tan Yun sudah mempersiapkan kekuatannya, langsung digunakan mata Hong Meng-nya dan melumpuhkan salah satu murid musuh hingga membuat mereka bingung. Dia langsung dihampiri Tan Yun dan dia bantai. Masih ada satu lagi yang ketakutan, dia mencoba kabur dan meminta pertolongan.
Tapi sayang itu juga dihabisi oleh Tan Yun menggunakan pedangnya. 救命啊！ Entah kenapa Kesin Yi yang melihat kehadiran Tan Yun seketika langsung merasa senang. Selain itu kita juga bisa melihat Tan Yun hanya butuh satu serangan saja, Cui Pan pun auto terpental. Ting Peng dan kawan-kawannya mencoba menyergap Cui Pan supaya dia tidak kabur. Tapi entah kenapa Cui Pan seketika melihat Tan Yun, dia malah takut dan mereka semua telat karena Cui Pan segera kabur serta masuk ke dalam kapal dan kabur dari sana. 把命给我留下！ Cui Pan mengira dia sudah aman dan menghela napas, tapi Datau dengan kecepatan penuh mengejar kapalnya dari belakang. Saat Cui Pan sadar dia dikejar, itu semua sudah terlambat. Datau udah di belakang langsung menyantap Cui Pan sampai tak tersisa. Dengan kejadian itu, Cui Pan tewas, maka tentu saja Ruyan Chen tidak bakal mendapatkan berita apapun dan tentu dia dan Yukin bakal datang sendiri ke sini nantinya. Di saat menunggu pengejaran Datau, Tan Yun kemudian menghampiri Ting Peng yang kini dia sangat merasa senang. Tak lupa Kesin Yi juga menjadi cukup tenang karena akhirnya musuh yang selalu mengejar mereka akhirnya mati juga ya. Tan Yun bertanya kepada Ting Peng mengenai kondisinya saat ini. 黄甫兄，你的伤怎么样？ Tentu saja Ting Peng sangatlah terluka parah. Hal itu bisa dilihat dari pergerakannya yang menandakan kalau dia sudah mendapati luka yang sangatlah parah. Meski begitu ia masihlah kuat dan mengatakan bahwa dia tidak apa-apa. Tapi Ting Peng menyayangkan penyergapan mereka itu tidaklah berhasil karena Cui Pan yang telah 是让 berhasil 那个混蛋逃 lolos. 了。 Sontak Tan Yun mencoba menenangkannya karena menurutnya Cui Pan tak akan pernah bisa melarikan diri. Perkataan itu membuat semua orang kebingungan dan penasaran. Mereka kemudian menunggu hingga tak lama Ting Peng terkejut dengan kehadiran sosok monster yang membawa sebuah perahu terbang milik Cui Pan. 啊！ Selain itu mereka sangat ketakutan dengan auman Datau karena auranya sangatlah menakutkan. Kesin Yi melihat Datau dengan penuh penasaran, hewan apakah ini? Datau lalu menuliskan sebuah pesan bahwa dirinya telah berhasil melahap Cui Pan. Melihat itu Tan Yun menjadi senang, lalu ia juga mengambil perahunya dan setelah itu seketika Ting Peng berlutut dan berterima kasih mengenai pertolongan Tan Yun yang telah menyelamatkannya. 多谢谭师兄救命之恩。 Di saat yang sama lagi-lagi Tan Yun kembali merasakan adanya napas seseorang yang kini tengah berada di sana. Tan Yun langsung bergerak lari dan melompat ke atas langit. Dan ternyata di sana terdapat satu kapal terbang yang tengah bertengger melihat semua kejadian di tempat ini. Perahu itu seketika mencoba kabur karena dirinya telah ditemukan oleh Tan Yun. Tapi jelas itu semua tak akan berhasil karena Tan Yun sudah mengunci dan mengejar arah lari perahu itu. Dia langsung saja mengeluarkan Datau dan menyuruhnya untuk menangkap orang yang mengintip itu. Sontak saja si pria ini menjadi ketakutan karena melihat monster yang besar dan juga kuat. Tentu saja si pria dibuat tak berkutik merasakan satu serangan dari Datau. Tan Yun yang sudah berada di sana juga tak tinggal diam. Dia langsung mencekiknya hingga menghantamkan ke bawah tanah. Dia memohon pada Tan Yun agar tidak membantainya. Selain itu, dia juga meminta agar Tan Yun mau memaafkan kesalahannya. Kemudian di sana muncullah sebuah cahaya yang mendekat ke arah Tan Yun yang adalah Meng Yi. 谭云，把他交给我。 Dia meminta agar murid ini diserahkan kepada dirinya. Kembali murid ini memohon pada Meng Yi agar tidak membantainya. Tapi naas Meng Yi jelas tak akan membiarkannya karena kelakuannya telah di luar batas di mana pada saat dulu murid ini telah melakukan tindakan tercela di saat bersama Xiao Jingkong di Sekte Huangpu. Jadi nasi sudah menjadi bubur dan hanya dengan satu tebasan saja si murid pun auto tewas. Setelah membantainya, Meng Yi kemudian menghampiri Kesin Yi dan menodongkan pedang kepadanya. Semua orang menjadi terkejut dengan tindakan Meng Yi yang siap-siap membantainya. Ting Peng mengatakan kalau dia sebenarnya tahu betul tentang Tan Yun yang memiliki keluhan kepada Kesin Yi yang tidaklah termaafkan.
Tapi Ting Peng meminta agar Tan Yun mau memaafkannya karena kondisi Kesin Yi sekarang yang sudah sekarat. Ting Peng meminta agar Tan Yun dan Meng Yi menunda tindakan penyiksaannya kepada Kesin Yi. Tan Yun pun mengerti dan langsung bergerak menuju ke tempat Meng Yi. Ia meminta agar Meng Yi tidaklah membantainya dan menyuruh Kesin Yi untuk bunuh diri saja. Lalu apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba Kesin Yi mengatakan beberapa kata kalau dia sebenarnya memiliki sebuah pesan dari ketua sekte Huangpu. Sontak saja Tan Yun menjadi sangat terkejut lalu ia mengeluarkan formasi kedap suara agar pembicaraan mereka tidak diketahui orang lain. Kesin Yi mengeluarkan sebuah batu yang nampaknya itu merupakan proyektor zaman dahulu guys. Bisa dilihat fungsi dari batu itu bisa menampilkan sebuah video yang menampilkan rekaman antara dirinya dan juga ketua sekte. Ketua sekte mengatakan dan mengerti mengenai keluhan Tan Yun pada Kesin Yi, tapi dia juga memberitahu sebuah rahasia mengenai identitas Kesin Yi yang sebenarnya itu merupakan keponakan dari dirinya. Ia meminta agar Tan Yun tidak membantainya ketika nanti dia bertemu dengan Kesin Yi di alam rahasia. Selain itu, ketua sekte juga meminta agar Tan Yun bisa merahasiakan identitasnya karena dengan begitu Kesin Yi nantinya masih bisa untuk berada di divisi jiwa suci. Jelas saja adegan ini membuat Meng Yi dan Tan Yun terkejut dan sekarang Tan Yun langsung membungkuk ke arahnya untuk menghormatinya dan setelah itu sama-sama bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and seperti biasa, salam para jagoan.